Muhammad Syakal Hafiz Saud, biasa dipanggil Hafiz. Saya sekarang tinggal di Labu Api, tepatnya di Jalan Reformasi 4, nomor 160. Itu asli Mataram ya? Aslinya Mataram. Ini kan ada sedikit tanya-tanya lah terkait kehutanan dan kenapa Hafiz juga masuk Universitas Mataram, khususnya di jurusan kehutanan ya. Apa motivasinya masuk jurusan kehutanan? Saya dari dulu saya diperkenalkan sama orang tua saya tentang alam. Kebetulan juga orang tua saya kan dari kehutanan. Dari kehutanan dulu. Oke. Terus saya sering diajak tamasya ke hutan, lihat sungai airnya jernih, banyak juga hasil-hasil hutan kayak durian, yang lain-lain lah. Jadi semenjak SMP tuh saya senang explore, keliling kemana, jalan-jalan ke hutan, ke sesaut, jalan-jalan pokoknya. Jadi pas SMA saya mendaftar di kehutanan, SMK Kehutanan. Oh, SMK Kehutanan. Iya. Terus? Dari situlah, jadi kayak nurun, jadi orang tua tuh nurun ke anaknya. Dari emang pas banget itu dari SMK Kehutanan. Dulu SMK Kehutanan di mana? Di Makassar. Oh, di ujung Pandang ya, Makassar. Pas, jadi begitu lulus langsung kuliah kehutanan juga, jadi masuk. Terus orang tua di kehutanan juga ya, pas banget jadinya. Di satu frekuensi lah gitu ya, apalagi dari kecil udah tahu banget tentang kehutanan. Dan sebelumnya pernah dengar nggak Rinjani Barat? Dari 2014 2015 udah kenal. Dari sebelum masuk SMK udah tahu. Udah tahu apa yang dikenal dengan Rinjani Barat? KPH Rinjani Barat yang setahu waktu pertama kali tahu KPH ada pengelola hutan. Dulu kalau nggak salah Pemangkuan ya. Bukan. Masih tetap. Jadi kalau Pemangkuan itu perhutani, KPH-nya perhutani. Masih tetap pengelolaan dari dulu. Berarti dari dulu, dari 2014 tuh daerahnya kan KPH di Lombok ini cuma 2 sebelum dipecah, Rinbar sama Tastura kan? Iya, jadi Barat sama Rinjani Timur. Daerahnya tuh dibagi di bagian apa sih barat gitu kan? Terus KPH Rinjani Barat tuh yang saya tahu dia dari kapan mungkin dia udah ngelolain minyak kayu putih. Terus kan dipajang di kantor, jadi kayak ada hasilnya gitu loh. Selain dari mengelola hutan itu. Berarti di situ tahu ya bahwa udah ada KPH itu udah ada pabrik kayu putih gitu kan. Jadi kita ada punya 2 pabrik sih, 3 bahkan. Pabrik nilam 2 sama pabrik kayu putih. 4 bahkan. Iya 4. Pelet ya? Iya buat pelet juga. Udah pernah main-main ke area pabrik? Belum sih. Belum. Nah, terus kenapa motivasinya untuk PKL di Rinjani Barat? Kenapa nggak ke PKL lain? Karena udah tahu kan, kenapa nggak ke KPH lain gitu? Alasan pertama domisili. Oh, domisili. Iya, karena sekarang masa pandemi, terus mau keluar daerah jauhan, terus apa-apa terbatasi sekarang kan. Ya, terus yang paling dekat lah Rinjani Barat. Agak susah juga keluar daerah ya kan. Padahal lebih asik itu kalau kita keluar daerah PKL. Terus di Rinjani Barat juga biasanya asik sih, kayak banyak wisatanya selain dari hutan yang masih bagus kan, karena sebagian besar KPH Rinjani Barat HL kan, hutan lindung. Itu sih. Jadi udah sering ke wisata yang dikelola Rinjani Barat? Kemana aja? Biasa sesaut yang kalau Tibu Ijo resmi nggak sih? Tibu Ijo yang di Merinting. Tibu Ijo itu sebenarnya masih dalam tahap sih. Masih tahap ya. Yang udah resmi itu kayak Sesaut, Ainyat gitu. Kalau di utaranya itu Sikeper. Ya. Bawahnya itu Teja. Tapi sekarang karena hancur, jadi susah harganya. Jadi yang selama ini yang masih aktif Sesaut, Ainyat juga itu yang aktif lah. Tapi masih banyak juga sih ya potensi wisata juga di sini. Udah pernah ke air terjun? Sering sih, kayak di yang Lombok Tengah, Lombok Barat. Apa sih namanya air terjun, lupa. Dah jarang ke air terjun, mending Sesaut sih. Lebih akses. Iya, lebih. Kalau air terjun kan rata-rata harus jalan lagi. Kalau Sesaut sama Ainya kan aksesnya langsung bisa kita motor langsung kan. Motoran. Terus
selain dari karena domisili, mungkin ada dorongan dari keluarga atau ajakan teman-teman di sini itu? Kamu harus di sini gitu, di Rinjani Barat PKL? Nggak ada sih. Nggak, iya. Aja domisili. Nggak, karena banyak juga sih temen. Ada teman yang saya, ya ada teman bareng lah. Teman bareng di sini gitu ya. Terus apa namanya? Apa yang sudah didapat di PKL di Rinjani Barat ini Selama kemarin kan nggak banyak kan. Di mana lokasinya? Saya dapat di Resort Malimbu. Oh, di Malimbu deket. Iya, alhamdulillah. Gimana suasana di sana? Enak sih. Enak. Ya, dapat banyak, lumayan lah. Karena kemarin kan banyak yang keluar, yang kegiatannya. Jadi yang kita kan karena kan kemarin juga ke sini nggak sempat jadinya ikut sama yang kepala resortnya ke kantor desa. Sama yang kemarin juga mau datang Bu Agub kan, yang di persampahan itu, cuman hujan jadi kan batalin. Yang pasti kemarin kan ke KTH yang mengelola madu Trigona. Kemarin main-main ke KTH gitu ya. Berarti selama ini di kegiatan di resort masih pengenalan gitu ya. Belum ada kegiatan-kegiatan lain. Kayak pengukuran, belum ada pengamanan gitu. Oh, masih pengenalan kepada kelompok gitu ya. Tapi gimana suasana asik? Alhamdulillah seru sih. Orang-orang sana juga friendly lah. Iya. Menerima kita. Bagus juga kita dikasih arahan. Ilmu-ilmunya banyak lah. Jadi kita juga PKL harusnya jangan diem kan, harus banyak bertanya lah, karena sistem aspek hutan itu bukan itu aja, banyak yang kita bukan dalam pengamanannya, sistem pengelolaannya, apalagi nanti kan di Malimbu salah satu yang resort yang punya pabrik. Iya. Nanti kan main-main sewaktu-waktu kan wilayahnya juga yang di Pusuk itu kan, ada beberapa akan masuk Malimbu, terus ada juga di Lendang Luar pabriknya, Kayu Putih. Nanti kan selama berapa sih di kalau di lapang berapa hari? Kalau di Malimbunya kira-kira lagi 15 hari. Di situ kan harus banyak tanya-tanya lah. Sistem di resort sendiri seperti apa aja potensinya di resort ini. Kayak tadi yang di resort Monggal itu banyak banget dia dapat ilmu karena dari rinci. Mungkin kedepannya ngerinci pasti ada lah. Terus apa namanya? Harapan untuk KPH Rinjani Barat seperti apa? Harapannya untuk Hafiz sendiri? Oh, Rinjani Barat seperti ini. Ya, nanti ke depan mudahan KPH Rinjani Barat ya mau gimana ya ngomongnya. Menarik lah kita, misalnya kita kan udah pernah di sini, tahu kan apa kegiatannya. Adalah sebagian dari kita yang ditarik untuk kerja. Terus untuk kedepannya semakin bagus pengelolaan hutannya, terus pemasaran minyak kayu putihnya juga kan mungkin banyak orang yang belum tahu, makin diperluas lagi. Itu ya sih. Memang terkenal dengan pemasaran juga sih kalau di KPH Rinjani Barat. Mungkin dengan Hafiz ini kedepannya mungkin bisa menjadi brand ambassador. Karena segala kekurangan yang ada di Rinjani Barat itu nanti teman-teman mahasiswa ini yang lebih tahu. Nanti lapang kayak tadi aja yang di Monggal katanya di Monggal ini banyak sih yang harus kita kedepankan, yaitu terkait sampah. Karena selama ini petani dibuang aja begitu, karena itu hal terkecil tapi efeknya besar gitu kan. Karena namanya hutan gitu kan, kalau bisa sih sampah itu dibawa gitu kan. Wah, itu jadi masukan tadi. Oh benar, jadi selama ini berarti kita harus mengedukasi lagi gitu kan penyuluh-penyuluh ini di lapangan bahwa betapa pentingnya sampah gitu kan, tidak boleh kalau bisa dibawa gitu. Mungkin Hafiz juga kedepannya tentang pemasaran kayu putih ada masukan bagus gitu. Apalagi nanti kalau selalu rencana mau jadi apa? Saya sih Terkait kehutanan, pengennya gitu. pengennya ya kalau bisa jadi menterinya lah. Bagus kalau Iya. keinginan harus memang Harus tinggi. tinggi-tingginya kan. Entah itu nanti hasilnya jadi apa kan nggak apa-apa. Urusan nanti. Iya, urusan belakang. Keren sih. Jadi itu aja sih terkait perkenalan dari Hafiz sendiri tentang kehutanan KPH. Terima kasih banyak atas masukan segalanya. Oke, thank you, Bis. Ya, Pak. Sukses selalu, Bis. Ya, Bang.